Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya bahwa protes pemberhentian ya Brigjen Endar ya penyidik Polri di KPK diancam dikeluarkan. Wah, ada apa begitu kok seperti ini begitu kan ya? Lah, bagaimana cara menangani antara KPK dan Kapolri begitu kan ya? Pada hakikatnya Polri itu adalah sebagai sebagai bentuk upaya ya untuk melakukan OTT dan sebagainya begitu. Tidak bisa KPK itu lalu kemudian bertindak menangkap orang tanpa ada keterlibatan Polri begitu kan. Di mana letak logikanya, bayangkan begitu. Yang penegak hukum itu adalah kan Kapolri begitu kan ya. KPK hanya menjalankan tugas sebagai fungsi ya pemberantasan korupsi di situ begitu. Ya, pada hakikatnya bisa nangkap enggak begitu kan ya. Yang bisa nangkap itu adalah Polri begitu. Jadi intinya adalah bahwa persoalan-persoalan seperti inilah yang kemudian kalau dia diancam dikeluarkan, siapa yang menindak korupsi itu begitu? Apakah KPK bisa menindak langsung lalu kemudian bisa menangkap langsung begitu? Kan aneh sekali. Seharusnya ada keterlibatan Polri begitu kan ya di situ begitu kan? Karena itu adalah ranahnya Polri yang kemudian menangkap yang tergabung di situ. Makanya semuanya itu penyidik ya mulai dari Kapolri itu masuk di situ begitu, akhirnya bekerja sama di situ, menjadi satu di situ, menjadi kekuatan besar begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, agak lucu juga begitu ya. Ini protes pemberhentian Brigjen Endar ya, penyidik Polri di KPK diancam dikeluarkan. Gila ya. Bikin aja lagi TWK jilid 2 biar ada alasan pemecatan seolah-olah beralasan. Ya, pada hakikatnya kalau dia masuk lagi berarti dites ulang dong begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Ini Dewas isinya tokoh yang sudah pada ompung. Ini ada pro dan kontra apa yang saya bacakan begitu kan. Ya, jangan-jangan kalau memang sama apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri ya bisa jadi begitu. Kartunya banyak dipegang FB kali ya ini. Pecat si Firly Bahuri ini. Bahkan ya demo kemarin sudah didemo oleh mahasiswa begitu kan ya. Karena atas desakan-desakan Dewan Pengawas ya untuk segera pecat si Firly Bahuri begitu. Saya rasa tidak mungkin untuk dipecat itu begitu. Makhluk ini tampaknya memang punya kartu luar biasa, sakti ya, karena lolos terus dari masalah apapun ya. Jadi harus dicari tahu siapa yang mengeluarkan kartu itu, dia pasti menang lagi kalau kartunya itu nggak dicabut. Kecuali satu, yaitu kartu hidup dicabut. Ya Allah. Orang ini prestasinya di KPK apa sih? Serius gue nanya, ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu kan. Apa yang saya bacakan ini bagian dari aspirasi rakyat begitu. Bahkan apa mampu ya KPK minus Polri melakukan OTT? Apa berani OTT tanpa dikawal aparat bersenjata? Mikir dong. Nah, ini yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Saya rasa perkembangan saat ini semuanya itu berada di Polri begitu. Jadi keterlibatan Polri dan bekerja sama dengan Polri itu yang paling utama begitu untuk mengawal kasus OTT, kasus korupsi. Lantas bagaimana kalau tidak didampingi itu? Apakah KPK punya senjata itu begitu atau dipersenjatai begitu kan? Mikir aja begitu. Wah, ini ramai nih. Ya baik benar, bersih jujur, jangan sampai jadi baper teman bahkan tumbal ini. Kapan sembuhnya negeri ini ya? Bubarkan saja KPK ya. Ayolah biar Anies pakai baju oranye. Sampai segitunya begitu ya. Orang pada kehilangan urat malu udah dipecat ingin tetap bekerja. Ini ada pro dan kontra begitu kan ya. Tapi perlu diingat amburadul seperti ini masa mau tersangkakan Anies Baswedan begitu kan, perbaiki dulu di KPK begitu ya. Ya, dan dua alat bukti itu cukup untuk mentersangkakan Anies begitu. Tapi kalau sampai hari ini tidak menemukan apa-apa, ngapain kita masih ngotot seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Protes pemberhentian Brigjen Endar ya, penyidik Polri di KPK diancam dikeluarkan. Wah, bisa saja ini muncul spekulasi antara Polri dengan KPK begitu kan. Akibat siapa begitu? Lah, di mana presiden hari ini begitu kan? Kok tidak muncul sama sekali terkait dengan ini begitu? Seharusnya presiden ya harus ada memberikan peringatan apa yang sebenarnya terjadi antara Polri dan KPK begitu.
Ini Jakarta ya, dikutip dari Kompas ya, pegawai negeri yang diperkirakan dipekerjakan PNYD atau penyidik polisi di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diancam sanksi etik karena meminta penjelasan pemberhentian Brigjen ya Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan. Ini kan sudah jelas begitu. Bahkan ancaman disampaikan ketika PNYD menggelar audensi meminta kejelasan pemberhentian Endar beberapa hari lalu yang berakhir buntu ya. Audensi itu dihadiri oleh Ketua Firly Bahuri, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dan Johannes ya Tana, kemudian Kepala Biro Sumber Daya Manusia SDM Zuraida Retno Pemukas dan Karo Hukum Ahmad Burhanuddin. Nah, kenapa kok minta dengan adanya seperti ini kita ketemu begitu kan audensi, apa yang sebenarnya terjadi kok tiba-tiba mengancam kepada Polri begitu. Lah, di mana letak logikanya? Bayangkan begitu kan ya. Jangan-jangan ya takut ketahuan ya siapa mereka begitu kan ya. Bisa saja seperti itu begitu. Bahkan dokumen-dokumen penting ya terbongkar di situ begitu ya oleh si Firly Bahuri itu begitu. Dalam artian bocor begitu ya. Dua sumber kompas.com ya DKPK membenarkan PNYD dari Polri itu diancam dikeluarkan. Ini sudah jelas nyata begitu kan ya. Dua sumber kompas.com DKPK membenarkan PNYD dari Polri itu diancam dikeluarkan. Salah satu dari mereka bahkan menyebutkan PNYD dari Polri saat itu tengah menghadapi situasi seperti saat tes wawancara kebangsaan, wawasan kebangsaan TWK. Wah, ini sepertinya tidak lolos juga ini ya. Karena kalau diatur seperti ini pasti tidak lolos begitu ya. Adapun TWK merupakan salah satu proses alih status kepegawaian pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN ya. Proses itu membuat puluhan pegawai seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harapan dan Harun Al-Rasyid dipecat ya. Cara lembaga menghadapi PNYD dan mempertanyakan kejelasan ke lembaga samalah dengan saat pegawai KPK menanyakan kejelasan TWK, kata sumber kompas.com ya. Bahkan mulanya PNYD dari Polri itu menyayangkan kejelasan pemberhentian Brigjen Endar melalui email. Setelah itu terbit email komunikasi di internal, namun pesan itu tidak menjawab pertanyaan penyidik Polri di KPK. Bahkan beberapa waktu lalu kemudian ya KPK menggelar audensi, namun forum itu tidak menjawab pertanyaan para penyidik. Wah, ini akan semakin bergulir di sini begitu kan ya. Ya, ada apa ya? Pada hakikatnya kenapa Pak Jokowi begitu? Kok sibuk copras-capres cawe-cawe sana sini begitu kan ya? Lembaga tertinggi KPK dan apa namanya dengan Polri sudah agak memanas begitu kan ya. Seharusnya Pak Jokowi berada di tengah-tengah, bukan ngurusi masalah copras-capres sana sini begitu. Dalam forum ini pimpinan KPK juga menyatakan tindakan perlu memberikan penjelasan atas tindakan mereka pemberhentian Endar ke pegawai. Malah cuma dimarah-marahin, ujarnya. Sumber lainnya mengungkapkan bahwa dalam audensi itu Firly berbicara ke penyidik seperti kepada tentam ya atau polisi dengan pangkat paling rendah. Firly Bahuri ngomong seperti ngomong sama tam-tam, ujarnya ya. Setelah Firly Bahuri, giliran Wakil Ketua KPK yang baru, Johannes Tana lah disebut mengancam menjatuhkan sanksi etik ya. Menurutnya PNYD dari Polri memang siap angkat kaki dari KPK jika tidak ada kejelasan mengenai pemberhentian Endar. Wah, ini kan sudah jelas dan menarik begitu. Bayangkan kalau Polri angkat kaki dari KPK, siapa yang mau menegak hukum yang ada di Indonesia begitu kan? Orang jujur seperti ini yang kemudian dipecat, terus kemudian dengan masanya yang tidak ada habis katanya begitu ya. Ya seolah-olah ada sesuatu yang dimainkan begitu ya. KPK tidak bisa dipersenjatai karena dia bukan penegak begitu. Bukan dalam artian bukan melakukan satu tindakan kepada orang-orang tertentu begitu. Ya, hanya Polri yang bisa menugaskan itu begitu kan ya. Kalau KPK punya senjata, wah semuanya akan ditembak begitu oleh KPK begitu ya. Ya, jadi intilah ini peran penting bahwa Polri itu sangat penting di dalamnya. Kalau itu dihabisi, maksudnya dikeluarkan semua, siapa yang mau tidak di lapangan bersama yang mengawasi di lapangan begitu ya. Ini sangat aneh sekali begitu ya. Menurutnya PNYD dari Polri memang siap angkat kaki dari KPK jika tidak ada kejelasan mengenai pemberhentian Endar ya. Johannes ya Tana main ancam sanksi, tuturnya ya. Ancaman itu dikeluarkan kata dia. Setelah itu Wakil Ketua KPK Nurul Gufron angkat bicara, namun penyidik memutuskan untuk balik badan atau wall out ya, meninggalkan forum ya. Sampai saat ini para PNYD dari Polri itu masih menunggu penjelasan dari pimpinan KPK mengenai pemberhentian Endar.
Karena kemarin RDP rapat dengan pendapat dengan pimpinan mereka walkout ya, merasa enggak dihargai dan diancam-ancam sanksi etik sama Johannes Tanak. Wah, sampai diancam begitu. Bayangkan begitu kan ya, polis seperti ini jujurnya begitu kok bisa dikeluarkan. Akankah juga menjadi apa namanya sesuatu yang dimainkan oleh Firly begitu? Itu yang menjadi pertanyaan dasar dari masyarakat begitu ya. Ini harus kita lawan begitu. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menghadiri audiensi itu mengaku tidak mendengar sendiri terdapat ancaman dari pimpinan ya kepada para penyidik. Ia mengaku meninggalkan forum karena ada acara lain. Saya tidak mendengar sendiri karena pada saat ya setengah rapat saya di acara lain keluar lebih dulu. Saat ini situasi di internal KPK disebut sedang tegang. Pegawai di internal KPK disebut menghargai keberatan PNYD dari Polri sebab mereka merasakan hal yang sama, yakni kesewenang-wenangan pimpinannya. Ya seharusnya Firly Bahuri dipecat begitu. Bagaimana Pak Jokowi hari ini begitu ya? Ya Pak Jokowi harus bertindak begitu kan seadil-adilnya di sini begitu. Bahkan Kompas.com telah menghubungi juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri untuk meminta penjelasan terkait hal ini, namun ia belum merespon. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak hanya membaca pesan dari Kompas.com, ia tidak membenarkan maupun membantah informasi tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya Nawawi Purmalinggo juga belum merespon ya. Sebelumnya Sekretaris Jenderal Sekjen KPK Cahya Haji Harifa memberhentikan ya Endar dengan hormat dari jabatannya sebagai dirlidik ya, keputusan dari tertuang dalam surat tertanggal 31. Bahkan selain itu, tanggal 30 Maret Ketua KPK Firly Bahuri mengirimkan surat penghadapan kembali atas nama Endar ke Polri. KPK menyatakan ya pencopotan Endar merupakan keputusan rapat pimpinan KPK. Bahkan Firly Bahuri sebelumnya juga meminta Polri menarik Endar dari Deputi Penindakan dan Eksekusi ya Karyoto pada November 2022. Ya, Firly beralasan ya mereka pantas mendapatkan promosi jabatan di lingkungan Kop Bayangkara. Bahkan namun Kapolri mengirimkan surat yang menuangkan Endar tetap di KPK sementara Karyoto dipromosikan sebagai Kapolda Metro Jaya pada 29 Maret ya. Bahkan Kapolri juga menerbitkan surat perpanjangan masa tugas Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK hingga 2024. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemberhentian Endar berpedoman pada sejumlah ketentuan ya, satuan ya pada pasal 10 ayat 2 Peraturan Badan Pegawaian KPK ya negara BKN ya. Ketentuan itu berbunyi penugasan PNS pada instansi pemerintah. Dalam hal ini KPK mengaku ya tidak mengusulkan perpanjangan masa penugasan Endar meskipun Kapolri menerbitkan surat penugasan, ia tetap di lembaga anti rasuah. Sementara itu juru bicara Indonesia memanggil IM ya 57 ya Institut Hotman ya Tambunan memandang aneh besar hukum KPK. Betul sekali begitu. Sementara itu ya KPK ya beredar kabar terdapat perbedaan pandangan sejumlah pimpinan KPK termasuk Endar dan Karyoto mengenai status perkara dugaan kasus Formula E. Keduanya disebut tidak sepakat kasus itu naik ke tahap penyidikan. Adapun Endar mengaku tidak mengetahui apakah pencopotannya terkait penanganan perkara Formula E. Namun ia membenarkan bahwa sampai saat ini internal KPK belum sepakat kasus Formula E naik ke tahap penyidikan atau dihentikan. Endar juga mengkonfirmasi bahwa di antara pejabat KPK pilih pihak yang menolak Formula E naik ke sidik ya adalah dirinya dan Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto. Bahkan ini menurut saya pribadi antara Karyoto dengan Endar ya ada sesuatu yang memang kenapa ya kok tidak sependapat, padahal itu satu lembaga KPK begitu kan, satu lembaga anti rasuah begitu kan ya. Ya mungkin ada intervensi dari Firly Bahuri yang kemudian bagaimana untuk memaksakan Formula E itu bisa jadi seperti itu begitu. Sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini terjadi. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.